Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang berjumpa kembali dengan saya Bli Gede Eka. Bagaimana kabar teman-teman? Saya berdoa teman-teman semakin hari semakin lebih baik. Yang masih sakit bisa lekas sembuh dan bisa bekerja kembali, bisa beraktivitas kembali, bersekolah dan sebagainya ya. Saya senang mendengar feedback dari banyak teman yang menyatakan bahwa sudah sembuh, sudah bisa mulai beraktivitas, sudah bisa bekerja. Wah, itu sungguh luar biasa. Saya sangat senang mendengarnya. Nah, hari ini saya ingin kembali sharing tentang asam lambung ya. Kebetulan ada beberapa teman yang bertanya ke saya tentang hal ini ya. Jadi saya ingin sharingkan pada hari ini ya sambil menjawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Ya minta maaf saya tidak bisa jawab langsung karena sangat banyak komentar, jadi saya tidak bisa menjawab semuanya ya, hanya satu dua yang bisa saya jawab dan tentu banyak yang tidak terjawab. Jadi saya mencoba untuk lewat video ini menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang saya kumpulkan ini ya, ya jadi dari beberapa pertanyaan ya, jadi intinya sebenarnya sama ya. Jadi ada teman yang bertanya seperti ini, Bli, saya sudah general check up ya, saya sudah pergi ke dokter, sudah cek semuanya, jantung saya dan fungsi-fungsi lainnya, cek darah sudah juga, tetapi hasilnya normal ya, hasilnya baik-baik saja. Namun saya merasa sering sesak, terutama ketika beraktivitas, membawa beban, naik tangga, atau kadang ngomong saja juga rasa sesak. Nah, apakah itu asam lambung? Apakah itu berbahaya dan bagaimana penanganannya? Nah, itu yang akan saya coba untuk jawab pada hari ini. Yang pertama, kalau teman-teman sudah cek semuanya ke dokter dan memang dinyatakan tidak ada penyakit, ya, kemungkinan besar itu adalah karena asam lambung. Karena memang itu gejala atau sensasi yang umum dari asam lambung, ya. Ketika asam lambung naik, gas penuh di dada, di lambung, nah, kita merasa sesak, begah, ya, sehingga kalau ngomong saja susah, apalagi beraktivitas. Nah, itu memang akibat dari asam lambung, ya. Itu yang pertama. Apakah itu berbahaya? Saya 1 tahun lebih mengalami seperti itu, ya. Bahkan kadang-kadang sampai susah bernafas, ya, sampai apa ya, narik nafasnya berat. Nah, tapi puji syukur sampai hari ini saya baik-baik saja. Dan banyak teman yang mengalami hal yang sama. Dan sampai hari ini mereka baik-baik saja. Jadi kesimpulan saya sebenarnya itu sensasi itu tidak berbahaya, hanya tidak enak, tidak nyaman, ya. Jadi bagaimana penanganannya sekarang? Yang pertama tentu pikirannya dulu. Karena asam lambung kan dimulai dari pikiran ya. Ketika pikiran kita panik, ya asam lambung semakin naik ya. Jadi pikirannya terlebih dahulu diatasi. Tentunya jangan panik, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas ketika mengalami sensasi-sensasi semacam itu ya. Teman-teman tetap tenang ya. Jangan berpikir negatif ya, jangan berpikir kemana-mana. Apalagi teman-teman semua sudah pernah cek ke dokter ya, dan sudah EKG, bahkan sudah ada yang USG, treadmill, cek darah dan semuanya normal. Tentu dokter sudah menyatakan itu baik-baik saja. Jadi teman-teman tidak usah takut, tidak usah panik. Kondisi teman-teman sebenarnya sedang dalam keadaan yang baik. Hanya asam lambungnya naik. Jadi agar asam lambungnya tidak meningkat, tidak naik, usahakan tenang teman-teman. Ya, tetap tenang. Jangan berpikir negatif. Ya, ingat bahwa teman-teman keadaannya baik. Ya, itu ya. Jadi yakinkan diri teman-teman bahwa saya baik-baik saja. Saya sudah cek dokter. Saya sudah cek lab. Semuanya bagus. Apa yang perlu saya takutkan? Nggak ada yang perlu saya takutkan. Nah, jadi mungkin seperti itu ya, sederhananya. Nah, yang kedua, nah setelah tadi membangun pikiran yang positif ya, tidak panik. Nah, yang kedua, teman-teman mungkin perlu minum obat tentunya. Ya, kalau memang sensasi itu sangat
mengganggu, misalnya sampai susah bernafas dan sebagainya, mungkin teman-teman perlu obat, atau mungkin berkepanjangan setiap hari kok nggak hilang-hilang, ya mungkin perlu bantuan obat, dan teman-teman bisa gunakan obat apapun yang diberikan oleh dokter untuk asam lambung. Itu bagus sebenarnya, hampir semua saya sudah pernah coba dan efeknya bagus ya. Jadi baik itu omeprazol, antasida, ranitidin dan sebagainya yang pernah diberikan dokter pada saya pikir itu obat-obat yang bagus, obat-obat yang baik. Nah, teman-teman, langkah berikutnya adalah kita harus melatih diri. Ya. Jadi kalau mengalami sensasi seperti itu jangan takut, jangan panik. Ya mungkin perlu duduk, tenang dulu, nanti sudah enakan tuh latih lagi beraktivitas. Nah, ini yang saya lakukan dulu. Kalau dulu awalnya ketika saya 1 tahun awal itu saya banyak diam. Saya pikir saya harus istirahat biar cepat sembuh. Tetapi kondisi saya justru tidak kunjung membaik. Justru kondisi saya semakin menurun dan sensasi semakin banyak datang karena ketika saya diam, ketika saya duduk, mager, tidur-tiduran, ya semua sensasi malah datang. Ya, macam-macam keluarnya, pikiran jadi kemana-mana. Nah, setelah 1 tahun itu saya mulai beraktivitas, saya mulai paksa, ya bukan karena sudah sembuh tidak, tapi saya paksa diri saya untuk beraktivitas, ya karena diam juga nggak menghasilkan apa-apa, ya diam juga tidak kunjung membaik. Jadi karena ekonomi saya akhirnya mulai beraktivitas, saya mulai paksa untuk bisa bergerak, saya mulai langkah-langkah yang ringan-ringan, ya mulai dulu jalan, ya kemudian sudah mulai agak kuat saya mulai kerja. Nah justru dengan begitu ternyata sensasi-sensasi itu berkurang teman-teman. Awalnya yang naik tangga sesak, sekarang sudah biasa ya. Kemudian pikiran sudah mulai tenang ya. Yang biasanya jangankan berjalan jauh ya, ngomong saja sesak ya, apalagi bawa jalan. Tetapi setelah saya mulai latih ya kondisi saya semakin membaik. Nah saya yakin teman-teman juga pasti akan membaik kalau mau dilatih ya. Jadi yang pertama, bangun pikiran yang positif dulu ya. Karena teman-teman sudah cek, semua hasilnya bagus, berarti semuanya itu baik. Ya, jangan berpikir negatif ya. Yakin saja teman-teman dalam keadaan yang baik. Yang kedua, tadi kalau memang perlu minum obat itu membantu untuk menurunkan asam lambungnya. Ya, teman-teman juga bisa bantu dengan herbal. Atau kalau mau bisa, kalau saya dulu sering bawa permen karet. Jadi untuk menurunkan asam lambungnya saya kunyah permen karet. Ketika mulai nggak enak di sini, mulai rasa sesak-sesak, ngos-ngosan, saya kunyah permen karet. Sehingga ininya menurun ya, asam lambungnya turun, mereda ya. Itu bisa membantu. Dan yang ketiga, mulai beraktivitas ya. Mulai melangkah, mulai lakukan latihan-latihan sehingga pelan-pelan kondisi teman-teman akan semakin baik, semakin fit. Tentu nanti sesak itu akan berkurang. Nah, jadi seperti itu yang saya lakukan teman-teman. Jangan panik, teman-teman bisa pulih kok. Ya, saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh. Nah, jadi hanya itu saja yang mungkin perlu dilakukan. Jadi kuncinya jangan panik. Ya, kalau semakin panik tentu sensasi semakin tidak nyaman. Tapi kalau teman-teman tenang, ya minum air, ya makan, itu akan menurunkan asam lambungnya. Ya, oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat bagi teman-teman, bisa membantu teman-teman yang mengalami sensasi-sensasi seperti itu. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sehat selalu bagi kita semua. Doa saya, teman-teman lekas sembuh. Ingat, asam lambung bukan penyakit berbahaya. Saya bisa sembuh, teman-teman semua pasti bisa sembuh. Semangat teman-teman!